Welcome back to Trinity Weekly Fellowship. The fellowship will start soon. Turn off your phone's notification, and put it on silent mode to keep you from being distracted. We really hope you follow the live stream until the end. Before we jump into the video, make sure you hit the subscribe button and the bell so you won't miss any update on this channel. Don't forget to share the link so other people can be blessed as well. So, without further ado, let's get the fellowship started. Shalom everyone, apa kabar semuanya? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan baik. Kita percaya bahwa kita ada sampai pada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Selamat datang di ibadah online Trinity 16 Juli 2020. Kita bersuka cita karena kita diberikan kesempatan untuk ibadah online bersama. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada. Kita akan masuk dalam penyembahan, oleh karena itu marilah kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha pengasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk cinta-Mu kepada kami. Kami bisa ada dalam keadaan sehat Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, melindungi dan memberkati kami Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pelita, boleh menguatkan hati kami Tuhan. Dan kami juga akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus telah berdoa dan percaya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu.
tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang paling pertama, kita akan ibadah via live stream melalui akun media sosial Trinity Indonesia, YouTube dan Facebook. Untuk update kegiatan pelayanan Trinity Indonesia, teman-teman bisa mengakses di link di bawah ini. Setelah ibadah live stream, kita akan sama-sama prayer hangout
ID Zoom-nya ada tertera di bawah ini, dan tujuan dari prayer hangout adalah untuk saling menguatkan dan mendoakan. Dan untuk teman-teman wanita, kita punya 3G Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat via Zoom. ID Zoom-nya tertera di bawah ini. Jika teman-teman punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai kebenaran firman Tuhan, teman-teman bisa mengakses nomor WhatsApp di website trinityindonesia.com atau teman-teman bisa email info@trinityindonesia.com. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Selamat menikmati firman Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God in heaven, Bapa kami yang ada dalam surga, we thank you so much for tonight. kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Lord, I pray that you will speak to us, Tuhan, saya berdoa sehingga Engkau boleh berbicara pada kami, and I pray that the Holy Spirit dan saya berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus will help us boleh menolong kami so that we may understand. sehingga kami boleh mengerti itu. And above all that, Dan di atas semua itu, help us, Lord, tolong kami Tuhan to apply what we learned tonight. untuk mengaplikasikan apa yang kami pelajari malam hari ini. Tuhan. Help us to be the doer of the word. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. We commit this time into your hand. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, In Jesus' name, di dalam nama Yesus. amen. Amin. Okay, it's good to be back again with you guys. Jadi ada hal yang baik bagi saya untuk bisa kembali lagi bersama-sama dengan teman. This is the continuation of the study of the Gospel of Matthew. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kitab Matius. As always, we need to understand that Matthew is writing to the Jewish people. Jadi sebagaimana biasanya kita harus memahami bahwa kitab Matius ini dituliskan untuk orang Yahudi. So you will see and we will see a lot of concept that is best understood by the Jewish people. Jadi teman-teman bisa melihat, teman-teman dan saya bisa melihat bahwa konteks ini didasarkan pada orang Yahudi. So whatever the writer says, the Jewish people understand. Jadi apapun yang si penulis katakan, orang Yahudi itu mengerti. You will see words like Messiah, the Son of Man. Kita akan melihat kata Mesia, anak Allah, anak manusia. These are actually the phrases that the Jewish people understand. Ini merupakan frasa yang mana orang-orang Yahudi itu mengerti atau paham. And there will be some claim of deity from Jesus that only the Jewish people understand. Dan kita juga akan lihat di sini ada beberapa klaim tentang ketuhanannya Yesus yang dimana orang Yahudi itu mengerti akan hal itu. One of those we will study today, which is Jesus as the Lord over Sabbath. Jadi salah satu daripada klaim akan ketuhanan Kristus merupakan adalah Yesus Allah atas hari Sabat. And this is very encouraging to have Him as the Lord over Sabbath. Ini merupakan hal yang menguatkan memiliki Dia sebagai Tuhan atas hari Sabat. Because this is the God that cares for the people. Karena ini merupakan Tuhan yang peduli terhadap orang-orangnya. If you remember last week, Kalau teman-teman masih ingat minggu lalu, we end chapter 11 kita mengakhiri pasal yang ke-11 dengan with the phrase where Jesus says, "Come to me." di mana Yesus katakan, datanglah padaku. Come to me, all you who labor and heavy laden. Datanglah kepadaku engkau semua yang berbeban berat. So we are invited to come to Jesus. Jadi kita bisa lihat sini bahwa kita ini diundang untuk datang kepada Yesus. And later we will see the comparison between Jesus and the Pharisees. Dan kemudian nanti kita akan melihat perbandingan atau perbandingan antara Yesus dan orang Farisi. Let's read verse 1 to 2. Mari kita baca ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan makannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. So Jesus and the disciples, they were walking through a grain fields. Jadi pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka berjalan di ladang gandum. And the disciples, because of their hunger, they do something that is, according to the Jewish people, according to the Pharisees, is against the law. Dan
Dan pada hari Sabat ketika murid-muridnya berjalan melewati ladang itu, mereka lapar dan mereka melakukan sesuatu yang menurut hukum Yahudi itu melanggar hukum. According to the Old Testament laws, Jadi berdasarkan hukum perjanjian lama, no one was supposed to do anything on this holy day, on the Sabbath day. tidak ada yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan atau apapun itu pada hari yang kudus ini, hari Sabat ini, Which was assigned as a day for resting. yang dimana itu digambarkan sebagai hari peristirahatan. Because God says in the word that He rests on the seventh day. Karena Tuhan berkata bahwa Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. But see, here we will see how Jesus turned their logic. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana Yesus itu mengubah logika mereka. According to the Pharisees, what they were doing, the disciples, they were wrong. Berdasarkan apa yang dipikirkan oleh orang Farisi bahwa apa yang murid-murid Yesus lakukan merupakan hal yang salah. But later in the same chapter, Jesus will show them that what the disciples were doing were not wrong. Tapi kemudian nanti kita akan melihat bahwa Yesus akan tunjukkan di pasal yang sama bahwa apa yang murid-muridnya lakukan itu bukan sesuatu yang salah atau melanggar hukum. In Deuteronomy chapter 23 verse 25, it says, if you enter your neighbor's grain field, which is the same case happening here, you may pick kernels with your hands, but you must not put a sickle to their standing grain. Jadi di dalam Ulangan 23 ayat 25 dikatakan bahwa apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. So what the disciples were doing, they were doing something that is not against the scripture. Jadi apa yang murid-muridnya Yesus lakukan bukan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. As a matter of fact, Bahkan faktanya farmers in the Old Testament, petani pada perjanjian lama, they were commanded not to completely harvest their crops. mereka diajarkan untuk tidak sepenuhnya untuk menuai ladang mereka. They were specifically commanded Mereka secara khusus itu diperintahkan not to harvest everything, tidak menuai segalanya, semuanya. but to leave some things a little behind for the sake of the travelers and the poor. Tapi diminta untuk meninggalkan sedikit gandum itu untuk ditinggalkan bagi orang-orang miskin. Because there may be people who pass by and they were hungry, so they can pick up the grain for themselves. Karena mungkin akan ada orang yang melewati ladang itu dan kemudian mereka lapar dan mereka harus memetik bulir gandum yang tersisa itu. See, this is how God shows, God tells us to care for one another. Ini di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin kita menunjukkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang lapar. And here we have the Pharisees abusing the Bible, the law, to push people away from God. Dan di sini kita melihat orang Farisi yang menggunakan hukum Taurat itu untuk mendorong orang-orang menjauh dari Tuhan. God cares for His people. Tuhan itu peduli dengan orang-orangnya, dengan umatnya. And I personally believe Dan saya secara pribadi percaya that in every blessing that we receive, bahwa setiap berkat yang kita terima, there is some that is meant to be shared with other people. ada sebagian berkat yang memang dimaksudkan atau ditujukan untuk dibagi ke orang lain. I remember when I was at high school, Saya ingat ketika saya masih SMA, I was on my way home from school, saya dalam perjalanan pulang saya dari sekolah. and I lived in the market, Teman-teman tahu bahwa saya tinggal di Pasar Impres, and then I saw an old man, very old man, selling some stuff. dan saya melihat ada seorang tua, sangat tua, dia menjual beberapa barang-barang. Even if everything was sold out, the amount of money he got was nothing compared to what I spent. Faktanya bahwa seberapa banyak pun yang terjual barang-barang dari orang ini,
itu tidak bisa dibandingkan dengan uang yang saya habiskan. So I was like, I was praying in my heart, Lord, what can I do for people like this? Jadi saya selalu berdoa dalam hati saya bahwa Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang seperti ini? And I clearly hear that God was speaking in my heart, do not become a thief. Jadi sangat jelas pada saat itu saya mendengar Tuhan tuh berkata pada hati saya bahwa jangan jadi seorang pencuri. Just don't become a thief of God's blessing. Jangan pernah menjadi seorang pencuri atas berkat Tuhan. And God says that whatever I give you, there are some little, or there's some that is meant to be shared for people like this. Dan Tuhan berkata bahwa apapun yang aku berikan kepadamu akan selalu ada bagian di mana kamu harus berbagi dengan orang-orang di luar sana. So since then, Jadi semenjak itu I taught myself, saya selalu mengajarkan diri saya and I also taught other people dan saya selalu mengajarkan orang lain to not spend everything or what kind of blessing you have untuk jangan selalu menghabiskan segala berkat yang kita miliki, can be money bisa saja uang or any other thing. atau hal lainnya. Don't spend everything for your own. Jangan habiskan untuk dirimu sendiri. There might be people who need some of them, and God gave them for these people. Karena mungkin ada orang di luar sana yang membutuhkan uang ini yang dimana Tuhan maksudnya berikan kepada kita melalui kita ini. For example, when I was at university, every time I have like 50,000, Sebagai contoh, waktu saya di universitas, kalau saya memiliki uang 50.000, and I know that I only need like 30 or 40,000, kalau saya tahu bahwa saya hanya membutuhkan sekitar 30 atau 40.000, there's 10,000 more. ada 10.000 yang lebih. I always pray to God, who need this money? Saya selalu berdoa kepada Tuhan, siapa yang membutuhkan uang ini? There's always time when some friends would come and ask, hey Jack, can I borrow some 10,000 for BMO ride? Jadi selalu ada teman-teman yang selalu datang ke saya dan selalu minta untuk pinjam uang 10.000 For BMO ride. untuk BMO. So that's how I use that blessing to bless other people. Jadi begitulah cara saya menggunakan berkat itu untuk memberkati orang lain. So there's always a way for you to be blessing to other people. Just be sensitive. Jadi selalu ada cara bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Cukup kita peka. And that's how God use you to care for other people. Dan begitulah cara Tuhan untuk memakai kita untuk peduli dengan orang lain. And when it comes to the poor, Dan ketika itu berhubungan dengan orang miskin, people who cannot help themselves and people who cannot repay you, orang-orang yang tidak bisa menolong diri mereka dan tidak bisa membalas kita, Jesus says specifically in Matthew 25 verse 40, Yesus secara spesifik dia mengatakan mengenai hal ini di Matius 25 ayat 40. He says, whatever you did for the least of these, you did it for me. Dia katakan bahwa apapun yang kamu lakukan terhadap yang paling kecil ini, kamu lakukannya untuk aku. God has a special place in His heart for the poor. Teman-teman tahu bahwa Tuhan itu memiliki tempat yang istimewa bagi orang-orang miskin di dalam hatinya. That He says, whatever you did for me, you did for me. Whatever you did for the least of these, you did for me. Yang dimana dia katakan bahwa kalau engkau lakukan hal kecil ini bagi orang yang paling istilahnya tidak pernah dipandang, kamu lakukan itu untuk aku. But that's not how the Pharisees look at it. Tapi itu bukanlah cara bagaimana orang-orang Farisi ini melihat pada hal tersebut. They don't care about the need. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan. They care for the rules. Mereka hanya peduli terhadap aturan-aturan. This is what we call legalism. Ini yang kita sebut sebagai legalistik atau legalisme. And I can say legalism is like this. My opinion is your obligation to do. Jadi legalisme itu seperti yang saya gambarkan seperti ini. Pendapat saya merupakan kewajiban bagi kamu. What I think is a rule, you have to do it. Apapun yang saya pikirkan sebagai aturan, kamu harus melakukannya. So in this case, the Pharisees, they don't mind the disciples pick up the grain. Dalam kasus ini,
orang-orang Farisi ini mereka tidak keberatan karena murid-muridnya mengambil atau memetik bulir-bulir gandum itu. They're just not happy that it was done on the Sabbath. Mereka hanya tidak senang karena ini dilakukan pada hari Sabat. Here we have two conflicting cases. Di sini kita punya dua kasus yang berkonflik. First in Deuteronomy 23 verse 25. Pertama di Ulangan 23 ayat 25 about picking up grain in the grain fields of a neighbor. yang dimana itu tentang bagaimana kita memetik bulir-bulir gandum tetangga kita. And Deuteronomy 20 verse 8 to 11 Dan Ulangan 20 ayat 8 sampai 11 about the keeping of Sabbath. And I know for sure, and these Pharisees, they know for sure about these two verses. Dan saya yakin, saya tahu dengan pasti, dan juga orang-orang Farisi mereka tahu dengan pasti kedua ayat ini. But still they refuse to acknowledge the need of the disciples. Tapi mereka tetap menolak kebutuhan murid-murid ini. And using it against them. Mereka menggunakan hal tersebut sebagai sesuatu untuk melawan murid-murid ini. While in the previous chapter, in chapter 11, Sementara pada pasal 11, Jesus says, "Come to me. Yesus katakan, datanglah padaku. My yoke is easy and my burden is light." Kuk yang kupikul ini ringan. So here we see how Jesus proves that his burden is light. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus membuktikan bahwa bebannya pun ringan. Unlike the Pharisees. Tidak seperti orang Farisi. The hungry disciples, they were in need of food. Murid-murid yang lapar itu mereka membutuhkan makanan untuk dimakan. Yet the Pharisees came and throw rules at them. Tapi para orang Farisi ini mereka datang dan melemparkan mencerca mereka dengan aturan-aturan. See, the fourth commandment says, Lihat perintah keempat berkata, to remember and keep and sanctify the Sabbath. Dikatakan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat And not to do any work. dan tidak boleh melakukan segala pekerjaan. But the Pharisees, Tapi orang-orang Farisi they define the word work in such a way that makes it very hard for people to follow. Tapi orang-orang Farisi ini mereka mendefinisikan arti dari Sabat itu dengan cara yang dimana itu sangat susah bagi orang-orang untuk mengikuti hal itu. They turn the law into burden. Mereka mengubah aturan itu, hukum itu menjadi sebuah beban. And they say to Jesus, "Your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath." Dan mereka berkata pada Yesus bahwa murid-murid melakukan apa yang tidak sepatutnya dilakukan pada hari Sabat, yang melanggar ketentuan hari Sabat. Well, I believe that they know about Deuteronomy 23 verse 25. Yang dimana saya juga satu sisi percaya bahwa mereka sendiri tahu apa yang dimaksudkan dalam Ulangan 23 ayat 25. That what the disciples were doing was lawful according to the law. Apa yang murid-murid Yesus lakukan itu sepenuhnya menurut hukum. And in Romans 14 verse 5, the Bible says that all days alike belong to God. Dan juga di Roma 14 ayat 5 dikatakan bahwa semua hari di hadapan Tuhan itu sama. And in this case, Dan dalam kasus ini, the disciples' case, they were not working. di dalam kasus murid-muridnya ini mereka tidak sedang bekerja. They were hungry. Mereka lapar. Here we have the disciples with empty stomach. Di sini kita punya murid-murid dengan perut yang lapar, yang kosong. And the Pharisees with head full of knowledge. Dan dengan orang Farisi yang kepalanya tuh penuh dengan pengetahuan. Instead of caring for the physical need, Bukannya peduli dengan kebutuhan fisik, they put on more spiritual burden toward these disciples. mereka taruh beban yang lebih, beban rohani yang lebih kepada murid-murid ini. You know what? Ears will not hear when the stomach is empty. Teman-teman tahu bahwa telinga itu tidak akan mendengarkan ketika perut itu kosong. This is a good principle when we're doing, when you do evangelism. Ini merupakan hal yang prinsip yang baik ketika kita melakukan penginjilan. When we do outreach, let's say to villages.
ketika kita melakukan outreach ke desa-desa, You know, when it comes to the poor, ketika itu berhubungan dengan orang-orang miskin, we cannot preach to those we don't feed. kita tidak bisa berkhotbah atau menginjil kepada orang-orang yang kita tidak beri makan. Because people don't care how much you know. Karena orang-orang itu tidak peduli seberapa banyak yang engkau tahu. They want to know how much you care first. Tapi mereka ingin tahu seberapa banyak kau peduli dulu. You win their hearts, Kamu menangkan hati mereka. you got their ears. Kamu mendapatkan telinga mereka. Let's say, let's continue to verse 3 to 4. Ayat 3 dan 5. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? So here Jesus put two, this similar cases from the Bible. Jadi Yesus di sini Yesus memberikan contoh yang hampir mirip di dalam Alkitab. You know, in Dua kasus. In defending his disciples, he compares his disciples and David and his followers. Jadi ketika Yesus membandingkan kasus murid-muridnya dengan menggunakan kasus Daud dan pengikutnya. So it's like Jesus was saying to them, Jadi ini seperti Yesus mau katakan kepada mereka seperti ini. are you sure you want to use the scripture against me and my people? Apa kamu betul-betul yakin mau menggunakan bagian ini untuk menyerang murid-muridku? Are you really challenging me now? Apakah kamu betul-betul mau menantang aku sekarang? And Jesus says, have you not read about David? Dan Yesus katakan bahwa apakah kamu tidak pernah membaca tentang Daud? It's like saying, you're the Pharisees, you're familiar with the story in the Bible. Ini seperti Yesus mau katakan bahwa kamu orang Farisi, harusnya kamu familiar dengan kisah tentang Daud ini. He told them about how David and his disciples, when they were hungry and they come and get bread from the temple. Itu dikatakan bahwa bagaimana Daud dan murid-muridnya tuh mereka masuk ke dalam mereka lapar dan mereka masuk ke dalam bait suci dan mendapatkan roti. You know, this is quoting from 1 Samuel 21. Ini dikutip dari 1 Samuel pasal 21. So Jesus reminded them Jadi Yesus tuh mengingatkan mereka that human need is more important than observing ceremonial laws. bahwa kebutuhan manusia itu lebih penting daripada menyelidiki ritual-ritual keagamaan mereka. Right, ceremonial rituals and law. So we see how Jesus turned their logic here. Kita lihat di sini bagaimana Yesus itu membalikkan logika mereka. You know, Jesus says even the priests in the temple, they profane the Sabbath and are blameless. Yesus katakan bahkan para imam itu mereka melanggar hari Sabat tanpa bersalah. You know, the temple rituals, Teman tahu bahwa ritual bait suci always involve work. selalu itu melibatkan namanya pekerjaan atau bekerja. You know, if you read in the first 5 book of the Old Testament, Kalau teman-teman membaca 5 buku pertama dari kitab Perjanjian Lama, especially in Deuteronomy and Leviticus, khususnya dalam Ulangan dan Imamat, you know, it tells about how the priest will do the work every single day, including on Sabbath. di mana para imam ini akan melakukan pekerjaannya setiap hari, bahkan di dalam hari Sabat pun. You know, like the kindling of fires, Seperti mengurus perapian, the slaughter and the preparation of the animals, pembantaian atau persiapan hewan, and how they lift them up on the altar, bagaimana mereka mengangkat hewan itu di atas altar, and how they host all other things. dan di mana mereka melakukan atau menyelenggarakan hal lainnya. And the work was actually doubled on the Sabbath. Dan sebenarnya pekerjaan mereka itu lebih berlipat 2 kali lipat dibandingkan
dengan hari lainnya pada hari Sabat. For according to Numbers 28 verse 9, Karena sesuai dengan Bilangan 28 ayat 9, you know, the offering in Sabbath is double. karena persembahan pada hari Sabat itu 2 kali lipat daripada hari-hari biasanya. And while at the same time, the ancient rabbis, Dan pada waktu yang sama para rabi yang kuno, the ancient Jewish rabbi, jadi para rabi orang Yahudi yang dulu, they thought that on the Sabbath, mereka mengajarkan bahwa pada hari Sabat a man could not carry something in his right hand or in his left hand. seorang manusia tidak boleh memindahkan atau memikul sesuatu di atas tangan kanannya ataupun tangan kirinya. You cannot pick up something across your chest or on your shoulder. Kau tidak boleh memikul sesuatu di dadamu ataupun di pundakmu. Well, this is the exact same thing that is done by the priest every single day, especially on Sabbath. Tapi hal ini yang sering dilakukan pada hari Sabat. So if people can't work on the Sabbath, Kalau orang-orang tidak bisa bekerja pada hari Sabat according to the Jewish rule, sesuai dengan aturan orang Yahudi, why is it then the priest can work 7 days a week? Kenapa kemudian para imam ini bisa bekerja 7 hari dalam seminggu, Including in Sabbath, and God allows that. bahkan termasuk hari Sabat, tapi Tuhan tetap mengizinkan mereka? Do the priests have some kind of green card to do this thing? Apakah karena orang Farisi atau para imam ini memiliki kartu spesial, kartu hijau spesial untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabat? No. Tidak. It's because people are coming to God, to the temple every single day. Tidak, karena orang-orang itu selalu datang pada Tuhan itu setiap hari. That's why the work in the temple is done every single day. Sehingga itu pekerjaan yang dilakukan di dalam bait suci selalu dilakukan setiap hari. There's no such thing as day off to God, Tidak ada yang namanya hari libur bagi Tuhan. because His people come to Him every day. Karena orang-orangnya, umatnya selalu datang pada Dia setiap hari. And that's what God wants people to do, to come to Him every day. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi orang-orang lakukan, untuk datang pada Dia setiap hari. In chapter 11, Jesus says, "Come to me." Di pasal yang 11 Yesus katakan, datanglah padaku. You know, God cares way too much for His people. Jadi teman-teman tahu bahwa Tuhan tuh begitu peduli pada umatnya. So was Jesus and the disciples, were they violating the law? Lalu pertanyaannya, apakah Yesus dan murid-muridnya itu melanggar hukum Taurat? No. Tidak. They were violating the additions to the law made by the Pharisees. Yang mereka lakukan itu mereka melanggar hukum atau aturan yang ditambah ke dalam hukum Taurat yang menjadi beban bagi orang-orangnya. Yeah, this was the burden for His people. Ini merupakan beban bagi orang-orangnya, umatnya. Let's read verse 6 to 8. Mari kita baca ayat 6 sampai 10. 8. Ayat 6 sampai 8. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. It's interesting, Jesus says, "Yet I say to you that in this place there is one greater than the temple." Ini sangat menarik ketika Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Referring to Himself. Dia mengarahkan hal tersebut kepada dirinya. You see how the Pharisees were quoting the word of God to challenge the God of the word standing right in front of them. Kita lihat di sini bagaimana orang Farisi ini mengutip dari firman Tuhan untuk menguji sang firman itu yang adalah Tuhan itu sendiri. They challenge God Himself Mereka menantang Tuhan itu sendiri by, abusing the word of God. dengan menyalahartikan firman Tuhan itu. How many times are we guilty of the same thing? Berapa banyak kali kita bersalah atas hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini, Trying to be biblical, mencoba untuk menjadi alkitabiah, yet at the same time
Tapi pada sewaktu yang sama, pada saat yang sama, abusing the Bible to push people away from God. mengutip ayat Alkitab untuk mendorong orang untuk menjauh dari Tuhan. You know, this is the people who understand the word. Ini adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. This is the people who preach true message of God. Ini adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran atau pesan Tuhan. But instead of attracting people to God, they push people away from God. Bukannya menarik orang kepada Tuhan, tapi mereka menolak orang menjauh dari Tuhan. You see, true preaching will attract people to God and not pushing them away. Seorang pengkhotbah yang sejati, penginjil yang sejati selalu membawa orang kepada Tuhan, menarik orang pada Tuhan, bukan malahnya mendorong orang menjauh dari Tuhan. True preaching of the word will bring peace and not condemnation. Seorang pengkhotbah yang sejati itu selalu membawa damai sejahtera dan bukan penghakiman, penghukuman. True preaching of the word will bring rest and not burden. Seorang penginjil yang sejati, pengkhotbah yang sejati itu selalu membawa ketenangan, bukannya beban. Because that's what gospel is all about. It's about rest. Karena itulah Injil, selalu tentang yang namanya ketenangan. And Jesus says here by saying, I desire mercy and not sacrifice. Yesus mengatakan seperti ini bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan pengorbanan, bukan korban. He's trying to show these Pharisees the lack of understanding about this principle. Dia berusaha menunjukkan pada orang Farisi bahwa mereka ini kekurangan yang namanya hikmat atau pengertian. You know, the God that they're trying to represent is actually the God of mercy. Tuhan yang mereka mencoba untuk mewakili adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yet the way they portray God is like a God of legalism. Cara mereka menunjukkan Tuhan itu seperti mereka menunjukkan Tuhan itu legalisme. Tuhan yang legalisme. I told you before, you know, the God that we serve is the God who cares. Saya beritahukan teman-teman sebelumnya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. So our God is the God of mercy. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas belas kasihan. And we can see so many reference to that in the Old Testament, in the New Testament. Kita bisa melihat banyak referensi di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. One of my favorites is in Micah 7 verse 18. Salah satu referensi saya itu ada di Mika 7 ayat 18. Where it says, who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage? He does not retain his anger forever because he delights in mercy. Yang mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada belas kasihan. So the God that we worship, that we serve, is the God that delights in mercy. Jadi Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan atas belas kasihan. By the way, the word mercy Ngomong-ngomong, kata belas kasihan simply means not receiving what we deserve. Arti sederhananya adalah tidak menerima apa yang patut kita terima. What we deserve. Apa yang kita patut terima. We deserve judgment and punishment. Yang patut kita terima adalah penghukuman dan penghakiman. But because God is merciful, tapi karena Tuhan itu penuh belas kasihan, instead of giving us punishment, bukannya memberikan pada kita penghukuman, He gives us grace. Dia memberikan pada kita kasih karunia. God delights in mercy. It simply means that He just loves to show mercy. He just loves to do it. Tuhan disenangkan di dalam belas kasihan. Artinya dia suka terhadap hal itu. You know, in Titus 3 verse 4 to 5, di Titus 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan, it says, but when the kindness and the love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done,
but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. You know, the fact that we are Christians today Faktanya bahwa kita adalah orang Kristen hari ini is because God has shown us mercy. itu karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya pada kita. None of us are Christian today because we are born into Christian families. No. Tidak ada dari kita yang menjadi orang Kristen hanya karena kita lahir di dalam keluarga Kristen. Tidak. Neither because we have done some good things. Sekalipun kita bukan juga dengan kita melakukan hal-hal yang baik. It's only and only because God, you know, the good God, shown us His mercy. Tapi itu hanya dan hanya oleh Tuhan yang baik yang menunjukkan kasih, yang menunjukkan belas kasihannya pada kita. So let's say the Pharisees were right. Ayo dan coba kita katakan, mari kita katakan bahwa orang Farisi ini benar. So even if they were right and the disciples were wrong, Bahkan sekalipun mereka benar dan murid-muridnya salah, you know, which is not the case, but still God will still show them mercy. yang walaupun bukan kasus utamanya, tapi Tuhan itu tetap akan menunjukkan belas kasihannya pada murid-murid ini. Because He is God of mercy. Karena Dia merupakan Tuhan atas belas kasihan. And the end of chapter of verse 8, Jesus says, "For the Son of Man is the Lord even on the Sabbath." Dan bagian daripada ayat 8 itu katakan bahwa karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Referring to Himself. yang menunjukkan atau mengharap pada dirinya sendiri. You know, the one that they were challenging, Pribadi yang mereka sedang nantang ini, the one whose disciples were picking up grains, pribadi yang dimana murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat, is the Son of Man and the Lord of the Sabbath. merupakan anak manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. This is a shocking statement for the Jews Ini merupakan statement yang mengejutkan bagi orang-orang Yahudi. because this is a direct claim of deity. Karena ini merupakan klaim langsung dari ketuhanan. You know, the Jewish people, they understand what Jesus meant by saying that. Orang-orang Yahudi itu betul-betul mengerti ketika apa yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata anak manusia. You know, there's two claim of deity here. Ada dua klaim ketuhanan First, di sini. He calls Himself the Son of Man. Yang pertama, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. You know, the Son of Man in the Old Testament always referred to the Messiah and always referred to deity. Dan teman-teman tahu bahwa anak manusia ini selalu di dalam perjanjian lama itu selalu dikaitkan atau selalu menunjuk kepada Sang Mesias And also to deity. dan juga kepada menunjukkan ketuhanan. So, and in fact, referring to God, referring to deity, the Old Testament phrases always use the word Son of Man and not Son of God. Jadi faktanya bahwa di dalam perjanjian lama anak manusia itu selalu dipakai untuk menunjukkan ketuhanan dari Mesias And not using the Son of God. dan tidak menggunakan kata anak Allah. And the second claim of deity is by saying the Lord over Sabbath. Dan yang kedua, klaim tentang ketuhanan dari Yesus ini bahwa Tuhan atas hari Sabat. So we have two claims in one sentence. Jadi kita memiliki dua klaim di dalam satu kalimat. And you know, everyone can make claim, Teman-teman tahu bahwa semua orang bisa membuat klaim, but not everyone can prove their claim. tapi tidak semua orang bisa mempertahankan atau membuktikan klaimnya. In later verses, we see how Jesus proved that He's God over Sabbath. Di ayat-ayat berikut, Yesus akan menunjukkan klaimnya atau membuktikan klaim-klaimnya mengenai Yesus Tuhan atas hari Sabat By healing a paralytic dengan menyembuhkan seorang yang timpang on Sabbath. pada hari Sabat.
And you know what the Pharisees saying about that? Dan teman-teman tahu apa yang orang Farisi katakan mengenai hal itu? Wow, he's really the Messiah. He's really the Son of God. Orang-orang berkata, mereka berkata bahwa oh dia ini anak Allah, dia betul-betul Mesias. No, they don't say that. Mereka tidak berkata seperti itu. What they were saying is shocking. They say we have to kill him. Apa yang mereka katakan sangat mengejutkan. Kita harus membunuh dia. But you know, Jesus says, I'm the God. I'm the Lord over Sabbath. Tapi teman-teman tahu bahwa Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat. The one that you are challenging is the God, the Lord over Sabbath. Itu pribadi yang engkau sedang nantang ini merupakan Tuhan atas hari Sabat. We will stop here. Kita akan berhenti di sini. Let's summarize what we can learn from today. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. You know, when we preach, Ketika kita menyampaikan Injil, berkhotbah, when you preach, ketika kamu berkhotbah, preach to the need of the people and not against it. berkhotbahlah terhadap kebutuhan orang-orang dan jangan pernah tentangnya hal itu. Feed the people. Beri makan orang-orang. Show them that you care. Tunjukkan pada mereka bahwa engkau peduli. If you are a leader, Kalau engkau pemimpin, you want to show them that you care for the people that you lead. kamu mau supaya orang-orang melihat bahwa engkau peduli terhadap orang-orang yang kamu pimpin. There's a phrase that we always use. Care for what God cares about. Ada phrase atau ungkapan yang sering kita gunakan, peduli terhadap apa yang Tuhan pedulikan. Care for who God cares about. Peduli terhadap orang yang Tuhan peduli. You know, just as we have received mercy, Sama seperti kita sudah menerima belas kasihan, so are we to show mercy to other people as demikian well. juga harusnya kita menunjukkan belas kasihan itu kepada orang lain. We will continue studying about Sabbath next week. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hari Sabat minggu depan. And this, you know, this week and next week and a few weeks ahead, we will talk about, you know, this will be the series on the Sabbath. Jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu berikutnya kita akan berbicara mengenai hari Sabat dan ini merupakan tema yang kita akan pelajari terus. And we will learn about Jesus being the Lord on Sabbath. Dan kita akan belajar bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan atas hari Sabat. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you so much for today Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini because you care. karena Engkau peduli, You are the God of mercy, karena Engkau Tuhan atas belas kasihan, and you are the God that cares for your people. karena Engkau Tuhan yang peduli terhadap orang-orang. Help us to find strength in this word Tuhan, today. tolong kami untuk menemukan kekuatan di dalam firman-Mu hari ini. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. I pray for those who are struggling today. Tuhan, saya berdoa bagi teman-teman yang sedang bergumul hari-hari ini. I pray that they find rest in you and in your word. Tuhan, saya berdoa sehingga mereka boleh menemukan damai sejahtera, ketenangan itu dalam Engkau. Help us, Lord, to become true preacher of the word, Tuhan, tolong kami untuk menjadi pengkhotbah atau penginjil yang sejati. and help us to be the doer of the word. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah live stream kita hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC tadi bahwa kita masih akan tetap melakukan ibadah via live stream sampai akhir bulan Juli. Dan setelah itu kita akan memberikan pengumuman mengenai ibadah offline kita selanjutnya. Dan jangan lupa setelah ini teman-teman, kita masih ada prayer hangout. Jadi saya sarankan teman-teman untuk ambil bagian via Zoom. Nanti teman-teman bisa akses ID meetingnya di link di bawah ini. Saya sarankan kita semua untuk ambil bagian dan ikut. Jangan langsung pergi kemana-mana. Masuk dulu ke Zoom, kita berdoa bersama-sama, kita ngobrol, kita fellowship sama-sama, dan kita akan akhiri sama-sama di dalam doa. Jadi ajak teman-teman yang lain, ajak saudara, ajak keluarga, boleh ikut. Kita gabung di dalam prayer hangout via Zoom. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk
kasih setiamu dan untuk belas kasihanmu yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau terus bekerja dalam hati kami. Berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukan apapun yang sudah kami pelajari hari ini di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami saksi yang benar, saksi yang baik bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul Tuhan dengan penyakit Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau berikan mereka ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka menemukan rencana Tuhan di balik sakit yang Engkau izinkan terjadi. Bagi saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, bergumul dengan pekerjaannya Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang bekerja Tuhan, jadikan mereka contoh teladan di dunia kerja. Bagi teman-teman kami Tuhan juga yang dalam pendidikan Tuhan, Engkau jadikan mereka berbeda, berikan mereka hikmat Tuhan sehingga orang-orang bisa melihat Engkau hidup di dalam mereka Tuhan. Engkau berkati Trinity Fellowship Tuhan dalam setiap rencana dan juga program yang kami lakukan. Biarlah Engkau dapati semua itu sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi generasi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam live streaming ini dan mereka akan mengambil bagian dalam prayer hangout. Tuhan berkati dan Engkau sertai kami selalu Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami selalu dan memberkati kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kami terima di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu di Zoom. Tuhan berkati.